Halo Maxians, kembali lagi bersama Joseph di sini dan hari ini aku bakal nge-review sebuah gadget yang aku pakai sehari-hari, yaitu adalah laptop MacBook Air M2. Nah, mungkin hari ini aku akan mengajak kalian day in life-nya gitu ya, dari pagi sampai malam. Aku pakai buat kerjaan sebagai videographer atau editor. Ingin menjadikan MacBook Air M2 sebagai pilihan buat kalian untuk device kalian sehari-hari. Mungkin kalian bisa nonton video ini sampai akhir. Oke, bye guys. Keseharianku itu setiap hari jam 8 pagi itu nyampe kantor. Nah, biasanya jam 8 sampai jam setengah 9 itu nyiapin materi gitu ya, Pak. Jadi kita nyiapin materi presentasi itu nanti buat di meeting nanti jam setengah 9. Jam setengah 9 itu ada morning huddle sama teman-teman meeting. Kita jam 10 itu juga ada meeting lagi. Jadi biasanya di sela-sela waktu itu ya aku cari info sama cari saya get juga. Misalnya ada beberapa tugas yang harus dikejar deadline atau dan sebagainya, mungkin kayak gitu ya. Jam 10 itu langsung ada lagi bersama teman-teman dari video production gitu ya, dari video kreatif. Di situ yang sempat magang sama teman-teman yang full time juga. Di situ kita discuss tentang video-video grafisi. Terus biasanya udah itu aku dipesan laptop sampai jam 5 sore. Jadi kayak ya intens banget kalau udah setelah dari jam makan siang itu biasanya penggunaan laptopnya lumayan intens karena buka aplikasi editing terus gitu kan, jam 1 sampai jam 5 sore. Kalau saya boleh ceritain ya kenapa saya milih device ini, milih yang M2 ini ya, karena selain kayak memang dia itu kecil, ringan, enak banget dipakai kemana-mana. Di bawah itu juga ringkas banget, kadang nggak perlu pakai tas, ada cuma di bawah pakai tangan aja itu udah cukup satu tangan. Jadi dia juga powerful ya, pakai M2 chip gitu ya. Tapi memang nggak bisa buat game sama sekali ya, cuma bisa buat entertainment aja. Jadi ya buat review video juga kayak warna-warna yang dihasilkan dari laptop ini itu juga yang termasuk natural gitu ya, karena dia juga masih panelnya itu masih pakai IPS, panelnya ABS, dan meskipun layarnya dia itu kecil 13 inci tapi menurutnya nggak terlalu terasa. Mungkin awal-awal ada sedikit adaptasi, tapi setelah pakai sehari-hari 13 inci itu udah cukup banget sih. So dari kekurangan selama ini yang aku rasain selama aku pakai, yaitu gak ada kipasnya gitu ya, karena MacBook Air itu versi paling basicnya gitu ya. Gak ada kipasnya, dan dia itu kadang kalau misalnya aku buat editing di tempat yang outdoor, saya kena sinar matahari atau cuacanya panas gitu, dia gampang banget panas. Kalau udah panas dan baterai udah habis, karena panas dia baterai cepat habis, terus juga performanya jadi menurun gitu. Kadang kalau misalnya preview cuman sekedar CapCut aja kadang kayak agak stuttering gitu, ada lag sih. Tapi kalau misalnya dipakai produktivitas di tempat yang worthy kayak di bawah ruangan AC atau kayak di dalam ruangan di kantor gitu, aku gak pernah ada produk apa-apa sih. Cuman mungkin aku nggak ngerti ya seri maksudnya MacBook M2 yang orang lain rasakan. Cuman ini satu hal yang agak concern juga, itu adalah si Mac ini dia tuh kadang ada errornya gitu. Kadang kalau misalnya aku habis sleepin gitu, aku sleep atau aku mistouch, jadi kayak kepencet salah satu keyboardnya gitu pas aku lagi ngapain gitu, tiba-tiba dia bisa nge-restart sendiri. Setelah restart sendiri, terus juga kayak kadang itu nggak terlalu sering sih dulu. Jadi sebelum update ke macOS yang baru sekarang itu kan Sonoma yang paling baru itu Sequoia, itu problemnya udah nggak terlalu sering kayak itu.
Kalau dulu itu sebelumnya kayak Sequoia itu yang Sonora itu sering tuh. Jadi aku lagi di tengah-tengah ngedit tuh tiba-tiba kayak restart sendiri. Yes. Nah itu untungnya dulu aku lebih banyak pakai CapCut daripada pakai Premiere gitu ya. Yo CapCut kan bisa auto save gitu. Kalau Premiere ini nggak bisa auto save guys. Jadi kan tiba-tiba mati gitu. Nah bye kerjaan. Tapi ya desainnya desain saja kok. Jadi desainnya udah kayak MacBook yang paling baru banget. Warna ini itu sistem yang paling baru dan konsep model yang ada tompelnya itu baru ada di Mac Air ini aja sih. Kalau yang di Mac Pro nya dia masih pemadam. Iya warna baru ini bagus guys, cuman ya nah bagusnya itu kalau saya kena lab itu jadi kalau saya lihat itu kayak bercak gitu, kayak kotor gitu, kayak minyak sanus. Tapi warnanya bagus, gak hitam, gak biru, tapi dia tuh kayak abu-abu agak menyerupai biru. Oke ya, mungkin kita next saja. Jadi itu guys buat review dari Mac Air M2, bisa kalian nilai-nilai sendiri ya tingkat worth it-nya buat kalian, bisa kalian lihat dari awal. Nah tapi kalau misalnya dari aku sendiri ya, buat MacBook Air M2 ini worth it buat kalian yang mungkin penggunaannya masih ringan gitu ya, masih buat pelajar, mahasiswa, content creation pun juga bisa, maupun videographer gitu ya. Tapi masih yang dalam seginya itu masih pemula, karena mungkin di sini bakal lancar jayanya itu kalau kalian pakai aplikasi editing yang ringan-ringan gitu ya, kayak CapCut misalnya, ataupun kalian cuman sekedar edit foto pakai Lightroom dan sebagainya. Ini oke banget karena dari segi warnanya, dari segi kalau kita bilang itu buat produktivitas itu apa sih namanya, kayak buka tabs banyak itu apa sih namanya, multitasking. Ya buat multitasking itu aman banget. Nah apalagi kalian multitaskingnya itu kan biasanya tuh kalian buka web banyak, terus kalian juga buka aplikasi editing, kalian buka reference dan sebagainya, itu masih aman banget kalau masih aplikasi editing yang ringan. Tapi kalau kalian udah ranahnya ini ada di profesional, menurutku udah kurang worth it gitu ya, karena pertama dia nggak ada kipasnya. Kalau misalnya dipakai buat aplikasi editing yang berat kayak Premiere Pro, ataupun kalian pakai DaVinci, atau kalian mungkin pakai After Effects gitu ya, mending kalian langsung aja buat lihat yang versi Pro-nya. Jadi di sini aku juga ada versi Pro-nya. Nah kalian kalau misalnya mau aku bikinin review tentang versi Pro-nya, langsung aja komen di bawah gimana impresinya, nanti ya kita bahas di review yang versi Pro. Jadi kalian bisa pilih-pilih lah buat kalian cocok yang Air aja atau yang Pro aja. Oke, mungkin itu aja, sekian dari aku ya. Mungkin kita bisa lihat di see you in the next content. Bye.